Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Putri Oktagianti dengan NPM 121020021 dari kelas 2J Manajemen SDM Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang improve kompetensi atau biasa disebut dengan memperbaiki kompetensi. Tapi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, atau kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Dan yuk disimak videonya. Ada beberapa ahli yang menjelaskan jenis dan kategori kompetensi. Yang pertama, menurut McClellan tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Kemudian ada SK Kepala BKN tahun 2003 menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang sebagai pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir ada Margaret Dale tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan dan memegang suatu jabatan. Ada 5 komponen kompetensi. Yang pertama, motivize atau motivasi, menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan dan kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi dan informasi. Yang ketiga, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat, knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang terakhir, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Di dalam kompetensi ada beberapa yang perlu diperbaiki, demikian determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Ada 7, yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek ini memegang peran penting dalam membantu kompetensi. Yang ketiga, pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal merupakan seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Ada beberapa tingkatan untuk perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, dan analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Menurut Boyatis tahun 1982. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Pengetahuan yang dimiliki seseorang perlu dikembangkan atau dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari, menurut Dale tahun 2003. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan atau bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi lingkungan, atau sosial dan kepribadian. Ada 3 metode penilaian alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.
Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer and Spencer. Yang pertama, menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang terakhir, yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Ada 6 tahapan untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok yang unggul dan rata-rata. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode yaitu BII, panel ahli, survei, database model kompetensi, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dapat dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan yang terakhir, yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya ada 6 tahapan mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BII atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir, yang keenam, mendesain aplikasi. Menurut Boyatzis dalam Williams tahun 2002, yaitu ada kemampuan manajemen dan tindakan yang di dalamnya mencakup efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Selanjutnya ada kemampuan manajemen orang yang mencakup empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analistik yang mencakup menggunakan konsep, pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis.